Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eee, Namri, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu Suci, hari ini kabar saya baik. Bagaimana Bu Suci, sehat Iya, Pak, alhamdulillah. Sehat juga, Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, Pak, supaya bisa terus mendampingi murid-murid kita di sekolah. Amin. Ya Bu Suci, maksud kedatangan Itu tadi saya masih ini sih. Lanjut, Pak. oh, atau di bari? Oh gitu. Ya Bu Suci, maksud kedatangan saya ingin menceritakan akhir-akhir ini murid saya malas belajarnya. Mereka tidak ada semangat belajar. Mereka banyak mengeluh. Bahkan di jam terakhir itu mereka sudahlah Pak, nggak usah belajar. Aduh, Mhm, saya bingung tuh Bu Suci. Setiap mhm, pembelajaran saya selalu mengeluh seperti itu karena saya jam terakhir. Walaupun saya udah mhm, dikasih speaking, mhm, mindfulness, tapi mereka mhm, tetap aja tidak, mungkin ada beberapa yang tergerak atau termotivasi. Tapi setelah mhm, mindfulness, ice breaking, mereka dapat berapa menit kemudian malas lagi, mhm. bahkan ada yang tertidur, ngantuk, seperti itu. Itu yang membuat saya jadi apa, penasaran gitu, bagaimana sih Mhm. mengatasi anak seperti ini, begitu. Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Jadi padahal udah ada mindfulness, udah ada Iya, udah ada speaking ice ya, Pak, ya? breaking. Mhm. Tapi tetap ya, Pak, ya, jadi agak menurun gitu ya belajarnya ya, Pak, ya? Oke, kemarin kan Pak Nardi sudah menghubungi saya nih ya, Pak, ya. Sempat WA nih, katanya ingin mengajak ngobrol. Kira-kira tujuan dari pertemuan ini apa ya, Pak? Maaf nih Bu Suci, saya nge-WA Mhm, Bu Suci, saya sih mhm, sebenarnya walaupun mengganggu, enggak nih Bu Suci, mengganggu nih, tapi akhirnya ya udahlah saya beranikan diri, untuk menelpon. mhm, Kenapa? Bahasanya saya butuh gitu, untuk, mhm, menyelesaikan ini, karena saya sendiri tidak bisa untuk menyelesaikan itu. Saya butuh orang lain untuk, mhm, berbicara seperti itu. Terus saya sebenarnya ingin meminta pendapat, pandangan dari Bu Suci, mhm. bagaimana solusinya agar mereka termotivasi gitu, untuk belajar lebih baik lagi, itu tujuan saya datang ke Bu Suci supaya apa, mereka itu ya saya kan nggak mau gitu, mereka itu Mhm, terus-terusan seperti itu, terusan-terusan seperti itu. Makanya saya udahlah, saya beranikan diri untuk, WA untuk minta pandangan dari Bu Suci, seperti itu Bu Suci. oh, iya, Pak, seperti itu ya, Pak, ya. Jadi, berarti Pak Namri ini, datang kepada saya hari ini tuh ingin dapat cara dan solusinya ya, Pak, ya. Bagaimana murid bisa termotivasi lagi belajarnya ya, Pak, ya? Iya Bu Suci, mudah-mudahan, Bu Suci bisa, tidak keberatan gitu untuk, berbicara dengan saya atau ya saya minta pandangan dari Bu Suci gitu. Nggak keberatan Iya, ya Bu ya? Heeh. iya, insya Allah tidak keberatan sih, Pak, ya. Kira-kira nih, Pak, sejauh ini ya, Pak, kendala apa yang dialami Bapak Namri nih sehingga belum menemukan solusinya, Pak? Menurut saya gitu ya, kendala Mhm, terbesar, itu, mhm, siswa malas, untuk literasi salah satunya, dan sering mhm, tidak fokus gitu. Tidak fokus apa? Tidak fokus ketika proses pembelajaran berlangsung. Mereka mhm, malah asik dengan handphone-nya, asik mhm, dengan, bicara dengan temannya gitu. Ketika kita kasih, "Ya udah, tolong eee" Pak jelaskan, ya mereka bisa gitu sementara itu. Tapi ketika berapa menit kemudian gitu ya, mhm, akhirnya mereka mhm, agak jenuh lagi, saya juga bingung gitu. Aduh harus bagaimana mhm, lagi nih untuk, mhm, untuk mengatasi solusi ini, seperti itu. Saya mhm, belum mhm, ketemu solusinya, belum ketemu jalan keluarnya gitu. Ya mau nggak mhm, mau ya saya butuh orang untuk, mengasih masukan saya gitu.
untuk memberikan penyerahan atau pencerahan bagi saya, apa yang saya harus lakukan ke depannya untuk murid-murid saya. Dalam hati saya tidak apa, tidak selamanya seperti ini, saya harus bangkit, harus berubah gitu, untuk diri Mm-mm. kita gitu, untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran seperti itu, Bu Suci. Oh, oh seperti itu. Jadi kendala Bapak selama ini karena siswa Bapak itu malas untuk literasi dan sering tidak fokus ya Pak ya jadinya ya. Benar Bu. Oh, karena sering lebih asik main handphonenya ya Iya. Pak, anak sekarang emang seperti itu ya Pak ya. Dari masalah yang dihadapi Pak Namri nih Pak, kira-kira harapan dari Pak Namri untuk murid-muridnya seperti apa ya Pak? Yang tadi saya bilang Bu Suci, harapan terbesar saya gitu, Mhm, saya ingin, murid-murid saya semangat, dan mempunyai minat atau motivasi yang tinggi, dalam pembelajaran agar mereka bisa berprestasi gitu, baik dalam mhm, akademik maupun non akademik. Ya setidaknya walaupun tidak 100% gitu Bu ya, langsung melonjak mhm, bagus gitu, berprestasi, mhm, setidaknya kalau belajar motivasinya tinggi, motivasinya, minatnya, eee, tinggi gitu, otomatis akan menuju prestasi yang lebih baik, dengan jalan dengan betul, sendirinya, heeh. Terus, mhm, dengan motivasi mereka juga akan terbentuk, tertata, disiplin kan, nah menuju ke situ. Itu mhm, harapan terbesar saya. Pada dasarnya tidak muluk-muluk sih harapan saya ingin, mhm. murid-murid saya itu, eee, menjadi murid-murid yang terbaik, baik, semuanya non akademik maupun dari segi akademinya, Bu Suci. Iya, Bapak. Tadi kan harapannya sudah Bapak sampaikan oleh Bapak nih ya, Mhm. Pak. Iya. Kira-kira sejauh ini dari yang sudah Bapak Namri lakukan nih, Pak, dari skala 1 sampai 10 nih, Mhm. kondisi Pak Namri dengan muridnya ada di skala berapa ya, Pak? Eee, Kalau pada saat ini gitu ya, dari skala 1 sampai 10, mungkin, Mhm, sekarang, saya berada di skala 8. mhm, Kenapa di skala tersebut, mungkin karena saya belum optimal, saya menyadari, apa saya yang belum optimal, apa anak-anaknya nih gitu. Pada mhm, dasarnya saya menyadari, malasnya, kurangnya motivasi anak itu salah satunya faktor dari gurunya, saya menyadari itu. Mungkin, mhm, saya merenung, setiap pembelajaran selesai saya merenung, "Kenapa?" gitu, setiap saya keluar dari kelas itu saya mhm, begini, "Kenapa ya anak-anak nggak termotivasi? Kenapa?" Selalu, mhm, bertanya dalam hati saya, "Apa salah saya gitu, kurang, bervariasi ngajarnya? Apakah anak-anaknya memang yang salah tidak mau, belajar gitu, tidak ada mhm, semangat, tidak ada mungkin salah satunya tidak ada persaingan di kelasnya nih?" Gitu. Itu yang jadi mhm, selalu pertanyaan dari saya, seperti itu. mhm. Untuk menentukan, belajar Sekedar untuk ke depannya saya akan lebih maksimal, dalam mhm. menuntun murid-murid saya dalam pembelajaran, gitu. Oh, jadi sejauh ini ya, Pak, kira-kira dari level tersebut, Pak, kira-kira level berapa yang ingin Pak Namri capai untuk dapat memprediksi bahwa saya udah cukup nih kalau menurut saya berada di level 8 gitu, untuk mereka bisa lebih rajin lagi belajarnya. Jadi Mhm. Pak Namri kira-kira ingin berada di level berapa ya, Pak? Mungkin, kalau misalnya pandangan saya sih pengennya level 10 Bu, gitu, Oh ya, pengen maksimal. iya Tapi betul, Pak. heeh, tapi dalam hal ya, bisa nggak dalam pertanyaan diri saya gitu, bisa nggak saya sih level 10 Mhm, begitu? mhm, Level ya yang bukan saya tidak yakin Bu ya, tapi saya mhm, sebagai guru ya harus yakin itu. Mungkin, iya, menurut saya berharap sih sementara ya nggak apa-apa saya coba dulu di level 9. Karena mmm, saya yakin murid-murid saya bisa, jika dalam proses pembelajaran saya menggunakan model gitu, mhm, pembelajaran dan metode yang bervariasi dan inovasi, yang menyenangkan mhm, mereka begitu. Kita, mhm, yang apa sih mau mereka, saya ini dulu, apa sih, minat belajarnya nih, mau bagaimana gitu, gaya belajar mereka gitu, agar mereka tidak jenuh dan tidak bosan dalam pembelajaran saya. Itu yang selalu jadi pertanyaan saya tuh ketika di kelas gitu. mhm, Hampir semuanya sih Bu, bukan hanya kelas
dari 4 kelas itu eh, rata-rata seperti itu. Nah, itu jadi pertanyaan saya seperti itu. Jadi level 9 ya Pak ya? Berarti itu Mm-mm. level yang Pak Namri inginkan terhadap murid-muridnya, agar murid Bapak menjadi termotivasi lagi belajarnya ya Pak? Kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk mencapai level 9 itu Pak? Rencana saya yang saya lakukan, yang tidak saya katakan tadi, saya katakan solusinya menggunakan model kali Bu ya, model pembelajaran dan metode yang bisa membuat murid-murid itu tidak jenuh dan tidak bosan. Salah satunya metode yang membuat murid itu aktif gitu dalam pembelajaran. Ini pun saya pun harus berperan maksimal nih untuk mereka itu supaya berbicara dengan aktif, pembelajaran dengan aktif dalam metode yang saya terapkan. Seperti itu, Bu. Ya, mantap Pak model dan metodenya ya Pak ya, semoga tidak jenuh dan bosan anak-anak muridnya. Jadi dari beberapa yang telah Pak Namri paparkan nih, kira-kira rencana mana yang paling dekat akan dilakukan oleh Bapak? Rencana yang paling dekat yang akan saya lakukan sih, saya sebenarnya udah nggak sabar nih setelah berbincang atau bertemu dengan Bu Suci itu. Yaitu memulai pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kan kita dengan pembelajaran diferensiasi itu kita menemukan gaya belajar mereka gitu. Apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka gaya belajar apa yang mereka ingin, biarin aja kita saya udah ke depannya saya tidak mau menentukan ini, biarin kata mereka, yang penting mereka termotivasi dalam pembelajaran. Saya mulai ini dalam hati saya udah saya tidak akan menekankan lagi. Saya harus benar-benar pembelajaran ini berpusat pada murid gitu. Walaupun memang kebablasan Bu, inginnya sih berpusat pada murid, tiba-tiba karena kita itu ya nyelonong aja gitu bicara seperti itu. Oh iya berarti pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Iya. Kira-kira Pak kapan itu ya Pak akan dilaksanakannya? Apa besok, lusa, atau kapan Pak? Kebenaran ya, nih setelah bicara ini besok saya ada jam gitu ya. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik Bu. Supaya saya masih hangat-hangatnya gitu, termotivasi gitu. Takutnya besok setelah tidak komunikasi lagi dengan Bu Suci, gitu. Akhirnya ya namanya manusiawi Bu ya, tiba-tiba melempem lagi gitu. Gitu. Jadi saya itu ya segera melaksanakan pembelajaran yang saya rencanakan itu, segera menerapkan apa yang sudah saya rencanakan seperti itu Bu Suci. Baik Pak, jadi kira-kira siapa nih Pak yang akan membuat Pak Namri menjadi komitmen terhadap apa yang sudah direncanakan Bapak tadi, supaya komitmennya tetap berjalan? Jadi siapa ya Pak yang menjadi kontrolnya Bapak? Yang membantu saya terhadap komitmen itu pada dasarnya murid-murid saya. Saya harus tetap semangat dan mempunyai motivasi belajar yang tinggi dalam pembelajaran, dalam suasana dan kondisi apapun. Lalu apa yang dapat membantu saya menjadi komitmen itu? Saya ingin melihat anak murid saya berhasil secara akademik maupun non akademik Bu. Itu harapan saya. Baik Pak. Cita-cita saya Bu. Untuk itu saya sudah senang apabila melihat anak-anak itu ya udah berhasil, motivasinya tinggi. Itu Masya Allah, itu perasaan saya bahagia Bu gitu. Oh, Masya Allah, baik Pak. Baik Pak Namri, tadi kan sudah menyampaikan semuanya, permasalahannya apa, kendalanya apa, harapannya apa, dan rencananya pun sudah Bapak sampaikan kepada saya. Nah, kira-kira nih Pak, sekarang perasaan Bapak bagaimana setelah berbincang dengan saya? Perasaan saya bukan sedikit Ibu. Kemarin sih Udin yang menampung gitu, mau berbicara, mau berbagi gitu. Siapa sih yang tepat nih untuk menjadi mencarikan solusi atau membimbing bukan mengarahkan Bu ya, supaya saya terbuka seperti itu.
Selain lega, bahagia sih Bu, bisa bertukar pikiran, saya Iya. bisa menemukan solusi. Jadi kalau misalkan punya masalah sendiri seperti tidak mempunyai teman curhat. Alhamdulillah, Ibu Suci punya waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Saya juga, Iya, Pak. menemukan solusi heeh, dan saya Mhm. bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan saya jalani, membimbing atau menuntun murid-murid saya supaya, termotivasi lagi untuk pembelajarannya. Mungkin yang kemarinnya belum diskusi, kita belum ketemu, tidak termotivasi. Nah, untuk setelah ini ya saya berharap ada progres gitu, Bu, ya. Heeh, Oh iya, untuk Pak. anak-anak saya itu lebih termotivasi lagi. Bukan hanya belajar dengan saya, harapan saya sih bukan untuk semua guru gitu, tujuan saya, bukan hanya dengan saya termotivasi, dengan guru lain tidak gitu. Harapan saya sih semua guru, mata pelajaran apapun mereka termotivasi. Itu kebahagiaan buat saya. Iya, Pak. Baik, mudah-mudahan semua langkah yang Bapak rencanakan berjalan dengan baik dan lancar ya, Pak. Murid-murid jadi lebih rajin lagi belajarnya ya, Pak. Jadi kesimpulannya apa yang dapat Bapak ambil? Alhamdulillah setelah pertemuan saya dengan Bu Suci hari ini, saya bisa menemukan solusinya dan saya juga udah bisa menemukan kesimpulan. Saya jadi tahu tindakan atau strategi apa yang akan saya lakukan agar murid-murid saya termotivasi. Saya secara tidak motivasinya tidak menurun setelah ini. Ya Iya, mudah-mudahan terus meningkat terus gitu. Agar amin. itu pun kebahagiaan buat saya yang tadi saya bilang bahagia benar. Tidak ada kebahagiaan lain selain melihat anak-anak murid termotivasi ya Bu ya. Coba kalau Ya, misalnya kita lihat anak murid kita ini, aduh, ibaratnya kita tidak berhasil untuk menuntun mereka begitu. Itu pun salah mhm. satu yang menjadi ganjalan buat saya Bu gitu. Iya, baik, Pak. Berarti sudah dapat kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini ya, Pak, ya? Ya, benar Bu. Tujuan dari pembicaraan Pak Namri untuk menghubungi saya alhamdulillah bisa terlaksana, Pak Namri juga bisa menemukan solusinya dan tahu strategi yang dapat Bapak lakukan. Mungkin ada lagi Pak Namri yang bisa disampaikan kepada saya? Mungkin sudah cukup Bu Suci. Terima kasih, Baik. Iya, telah, meluangkan waktu buat saya untuk baik. mendiskusikan, mencari solusi, Mhm. tentang murid-murid saya. Baik, Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah dibicarakan hari ini bisa bermanfaat ya, Pak, bisa berjalan sesuai dengan Pak Namri harapkan. Amin. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama Pak Namri, saya izin pamit ya, Pak. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Namri. Alhamdulillah. Ada apa nih? Ingin bertemu dengan saya? Sepertinya ada yang ingin dibicarakan dengan saya, Bu Suci. Iya Pak, baik. Begini, punten sebelumnya Pak Namri. Saya datang ke sini ingin menceritakan kalau murid saya nih Pak, padahal sudah kelas 6, tapi belum bisa membaca, alias membacanya masih belum lancar lah gitu Pak. Masih ada patah-patahnya, ada 3 orang anak sih Pak. Jadi untuk menulis pun mereka itu tidak terbaca oleh saya Pak. Oh, itu yang membuat Bu Suci terpikirkan. Jadi tujuan dari pertemuan ini apa, Bu Suci? Iya Pak, jadi sebenarnya saya ingin menemukan cara dan solusi bagaimana murid saya dapat lancar membaca Pak. Minimal sebelum mereka lanjut ke SMP kan ada peningkatan dalam hal membaca menjadi lancar Pak. Gitu. Dari Iya. permasalahan yang tadi Bu Suci utarakan, menurut Bu Suci kendalanya seperti apa? Sebenarnya saya sudah berusaha agar anak tersebut bisa lancar membaca, Pak. Mungkin kendalanya adalah dari faktor orang tuanya yang sibuk dan kurang peduli terhadap anaknya, Pak.
Mungkin juga kurang bisa membimbing anak dalam hal mengajari anaknya untuk membaca, Pak. Ada juga sibuk orang tuanya karena bekerja. Jadi jika saya tanya ke mereka nih, Pak, bisa tidak membimbing untuk belajar membaca di rumah? Mereka tuh menjawabnya, "Sibuk Bu, karena saya bekerja." Ada juga yang menjawabnya, "Ada adiknya Bu yang perlu saya urus karena masih kecil, jadi nggak bisa membimbing anak saya yang ini Bu." Gitu jawabannya, Pak. Jadi kendala itu yang selama 2 bulan ini yang saya coba komunikasikan, Pak, dengan orang tua muridnya. Ya seperti itulah jawaban saya, Pak Namri. Baik Bu Suci. Ternyata kendala murid Bu Suci yang Mhm, belum bisa membaca atau belum lancar membaca karena mhm. faktor keluarga ya Bu Suci. Iya, Terus Pak. yang disayangkan adalah orang tua yang sibuk bekerja. Ya Bu Suci, itu kendalanya ya Iya, Bu? betul. Iya, betul, Pak, seperti Mhm. itu, Pak. Nah Bu Suci, dari percakapan kita ini, harapan Bu Suci, untuk murid Ibu Suci itu apa? Harapan saya, murid saya, bisa lancar membaca, Pak, dari 3 orang anak itu, dengan dukungan dari orang tua sepenuhnya juga saat di rumah, dan dengan kepedulian orang tuanya juga, Pak, terhadap anaknya yang belum bisa membaca ini. Jadi orang tua bisa punya waktu luang untuk anaknya, demi anaknya juga kan ya, Pak, ya? Iya. Agar saat masuk ke SMP nanti sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena sudah pandai membaca. Kalau pandai membaca akan memahami pertanyaan dan materi yang diajarkan ya, Pak? Betul Bu Suci. Harapan Bu Mhm. Suci tidak muluk-muluk ya Bu. Nah, Iya. menurut Bu Suci jika diberi skala 1 sampai 10, diri Bu Suci untuk saat ini yang Bu Suci rasakan sudah di level berapa Bu? Saya merasa masih di skala 6, Pak. Kenapa 6? Karena saya sudah merasa semaksimal mungkin nih, Pak, untuk bisa membuat mereka lancar membaca. Tapi, sampai saat ini nih, Pak, kurang lebih 5 bulan ini nih, dari bulan Juli sampai November ini, saya menilai 20 sampai 30% lah, Pak, yang berjalan sesuai harapan saya. Seperti itu, Pak Namri. Semoga adanya percakapan ini, bisa membuat Bu Suci menaikkan skala ya Bu, tidak Iya, hanya Kak. di skala 6 Bu, mudah-mudahan Iya. lalu dari permasalahan yang telah Bu Suci utarakan, kepada saya, menurut Bu Suci apa yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Sebenarnya di level 6 tersebut masih sangat jauh ya, Pak, ya, dari kata sempurna. Saya dan murid saya ini bukanlah manusia yang sempurna. Pasti ada saja kekurangan yang mungkin bisa dilakukan kami. Jadi saya tidak muluk-muluk ingin mencapai di level 8, Pak. Jadi saya sudah sangat bersyukur jika bisa mencapai level tersebut, Pak. Mungkin yang bisa saya lakukan yaitu saya akan mengingatkan dan memotivasi mereka untuk lebih rajin lagi untuk belajar membaca di sekolah maupun di rumah bersama orang tuanya. Saya sudah melakukan bimbingan di luar jam KBM untuk murid saya, Pak, yang belum bisa membaca dan belum lancar membaca itu. Saya juga telah melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan dengan orang tua murid terkait di luar jam KBM atau jam pulang sekolah. Jadi memang harus ada tambahannya ya, Pak, ya, di jam pulang sekolah itu. Jadi pulangnya agak lama dibandingkan teman-temannya yang sudah lancar membaca. Mhm. Baik Bu Suci, sudah banyak rencana yang akan dilakukan. Jadi rencana mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Bu Suci? Sebenarnya rencana-rencana tersebut sudah saya lakukan, Pak. Mulai dari melakukan bimbingan di luar jam KBM atau jam pulang sekolah, dan melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan dengan orang tua agar bisa membimbing di rumah. Rencana itu sudah saya lakukan, Pak. Jadi seperti yang sudah sampaikan bahwa pencapaiannya yang belum optimal, Pak. Dari pernyataan Bu Suci, dari penyampaiannya belum optimal. Berarti menurut Bu Suci, jika dipresentasikan berapa persenkah Bu Suci sudah melakukan rencana-rencana tersebut?
Seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya Pak, kalau rencana-rencana tersebut tadi kan sudah saya terapkan nih Pak dari bulan Juli hingga November. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di awal Pak, memang pencapaiannya belum optimal. Kalau saya presentasikan masih sekitar 20-30% sesuai dengan harapan saya itu Pak. Seperti itu Pak mungkin. Baik, semoga setelah ini bisa meningkatkan presentasinya ya Bu Suci. Iya Pak, amin, amin. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Bu Suci dalam menjaga komitmen terhadap rencana tersebut? Sebenarnya dibutuhkan komitmen yang kuat ya Pak. Terkadang kita jenuh ya Pak, walau sudah berjalan 5 bulan, tapi masih ada yang belum sesuai dengan keinginan kita. Menurut saya, yang bisa menjaga komitmen untuk rencana yang sudah saya sampaikan itu diri saya sendiri Pak. Dan juga murid-murid saya mungkin terkait untuk lebih rajin lagi belajar membacanya, dan saya juga membimbing murid-murid saya setelah jam pulang sekolah. Mungkin saya juga membutuhkan rekan sejawat saya untuk melakukan monitoring atau mensupervisi kegiatan saya selama ini, Pak. Apakah ada perkembangan dari murid-murid saya yang belum bisa membaca tersebut? Baik Bu, apa perasaan Ibu Suci sekarang setelah mengutarakan permasalahan yang terjadi Bu? Alhamdulillah perasaan saya menjadi lebih lega ya Pak Namri. Terima kasih saya bisa berbagi bercerita dengan Pak Namri, meluapkan isi hati saya yang mungkin selama ini saya rasakan sendiri. Saya akan tetap berusaha untuk menerapkan rencana yang sudah saya susun untuk murid saya hingga murid saya lulus nanti ya Pak. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan terhadap rencana saya ini ya Pak. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, yang terakhir nih Bu Suci, kesimpulan yang didapatkan dari percakapan kita kali hari ini apa Bu Suci? Yang bisa disimpulkan? Ya baik Pak, kesimpulannya mungkin yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini yaitu saya akan berusaha terus berjuang menerapkan rencana yang sudah saya susun untuk murid saya hingga lulus nanti Pak. Bagaimana membimbing mereka membaca di luar jam KBM atau di jam pulang sekolah. Kemudian juga terus berkoordinasi dengan orang murid, dengan orang tua murid maksudnya, untuk membimbing anaknya di rumah. Sehingga murid-murid saya bisa lancar membaca sebelum masuk SMP. Baik Bu Suci, alhamdulillah jika dengan Ibu bercerita kepada saya, membantu perasaan Ibu lebih lega dan sudah menemukan solusinya. Semoga apa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bu Suci. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Ari keluar dari rapat.